menjadi calon presiden. Itu sudah dijawab ya oleh institusi organisasi itu. Bahwa NU, Nahdlatul Ulama, itu tidak berpolitik praktis. Dan belum menyatakan membuat dukungan terhadap siapapun. Tetapi kemudian kader Nahdliyin, ini juga ada yang di Golkar, ada yang di PKB, yang paling banyak di P3. Nah, ini tergantung pada masing-masing kader ini kan punya pengikut, gitu ya. Jadi nanti tidak satu arah, itu tentu tidak. P3 kan anak pertamanya NU, ya P3 itu yang melahirkan adalah Nahdlatul Ulama. Tentu Nahdlatul Ulama sebagai orang tua, ya pastilah keperpihakan yang tertinggi sebagai orang tua itu pada anak yang pertama lah. Sebagai anak yang lahir pertama, untuk ngasuh adiknya, ya tapi enggak itu pasti juga. Jadi yang adiknya sabar dulu, setelah kakaknya dulu. Gitu. Kami yakini jumlah yang ada di PKB dengan jumlah yang ada di P3 itu lebih besar yang ada di P3. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan ini Alias Dirgantara. Ya, ini adalah host magang jadi masih agak kaku ya. Jadi hari ini Dias santai aja Dias ya. Iya. Kita akan membahas dinamika politik terkini bersama ini Ketua Umum Partai Parlemen pertama yang menjadi guest star di kali ini ya. Selamat siang Pak Muhammad Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan P3. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang, Mas Dias. Ini kalau Pak Tatang ini saya sudah sering tahu di lapangan karena Pak Tatang ini orang yang saya anggap paling galak. Kalau nanya-nanya belum dijawab cutes. Tapi kalau Mas Dias ini tadi host apa? Host cadangan. Magang. Jadi saya belum banyak kenal ya. Jadi Mas Dias ya, saya kenalkan ini saya PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Gitu ya. Sudah kenal ya? Sudah kenal. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini spesial juga hari ini, memang ini eksklusif ya sahabat Mas karena untuk berapa kali ya, mungkin ini baru sekali ini eksklusif Pak Mar tidak menggunakan peci ya. Santai hari ini ya. Iya. Jadi ini Pak Mar yang selama ini memang sering muncul di TV, di berita-berita itu yang biasa pakai peci, hari ini enggak. Iya. Karena jadi muda, alasan saya tidak pakai peci karena saya tahu hostnya Pak Tatang dan Pak Tatang pasti nggak pakai peci. Benar sekali Pak. Nah, Pak Mar, kita masuk ini Pak. Ini seputar dunia politik ini Pak, yang jadi hingar-bingar. Kita membahas dulu soal kemarin itu ada yang seru Pak, di hari Sabtu tiba-tiba dari kubu sebelah, kubu perubahan itu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Mas Anies Baswedan kemudian mendeklarasikan dirinya bersama Caimin di Surabaya. Lalu kemudian hari Seninnya nih kayaknya koalisi Ganjar Pranowo ini langsung bertemu untuk mengadakan konsolidasi dan kemudian hasilnya kemarin kita tahu ada Pak Arsyad Pak Arsyad Rashid ya, itu dipilih menjadi ketua tim pemenangan nasional. Nah, ini sebenarnya ada efek tertentu nggak sih Pak dari deklarasi di Surabaya itu sehingga membuat kubu Ganjar Pranowo ini ayo kita langsung konsolidasi sekarang gitu Pak? Jadi kalau menurut saya analogikan dengan sebuah perkawinan. Ya. Jadi perkawinan itu ada banyak penyebab terjadinya sebuah perkawinan. Jadi perkawinan itu adalah karena ada proses kecintaan ya yang saling menyayangi, saling mengetahui karakternya satu dengan yang lain, tapi ada yang juga karena ketangkep hansip. Gitu ya. Iya. Jadi kalau dikawinkan paksa. Ya, dikawinkan paksa karena ketangkep hansip gitu kan. Lalu besok harus nikah kamu gitu ya. Gitu. Jadi ada beda ya. Dalam politik itu juga sama gitu. Ada yang berproses karena ketulusan memang kita berpikir untuk
kepentingan bangsa dan negara ini dengan ada yang tentu memiliki kepentingan-kepentingan pragmatis, itu juga beda. Jadi yang kita mau bahas sekarang ini apa? Yang tadi yang soal ketangkep hansip, ya, atau yang memang berproses dengan kecintaan dan ketulusan. Oh, ya ya. Nah, gitu. ini apakah yang ketangkep hansip ini jadi mempengaruhi yang lagi berproses dengan kecintaan, Pak? Tapi kan yang berproses dengan kecintaan juga belum ketemu cintanya nanti sama siapa kira-kira. Karena gini, yang belum ketemu itu sedang dalam proses karena harus lahir dengan ketulusan. Jadi kalau orang mau berumah tangga, itu kan rumah tangga kita itu mau jangka panjang karena rumah tangga itu nanti akan menghasilkan suatu produk-produk ya atas kerjasama di dalam rumah tangga itu dan kemudian akan melahirkan anak. Gitu kan? Nah, ini kan harus tidaklah sederhana itu. Harus kita persiapkan secara matang. Dulu orang-orang tua kita mempersiapkan untuk mempertemukan ya, menjodohkan anak satu dengan lain penuh dengan cermatan karena dulu pada akhirnya kita tahu bahwa kasus-kasus perceraian itu dulu kasus yang di situ sangat langka dan tidak banyak ya dibanding presentasi dengan tingkat perceraian dengan perkawinan yang terjadi saat ini. Nah, nah di dalam perkawinan politik ini juga kita dilandasi oleh kecermatan-kecermatan itu seraya menghadirkan sebuah ketulusan bahwa kader-kader nanti yang akan dicalonkan, terutama yang sudah kita putuskan menjadi calon presiden nanti tahun 2024 yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan, kemudian P3 menyusul. Ya ini calon yang memang kita yakini akan bisa menjawab tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Dan artinya mungkin kalau di sini bisa dikatakan bahwa proses koalisi Pak Ganjar percaya bahwa proses untuk penemuan cawapres ini memang tidak bisa sesingkat itu. Mungkin seperti yang terjadi antara, ya kita tahu Pak Mas Anies dengan Cak Imin itu kan sangat cepat sekali. Kalau kemarin mereka membahas itu kan hari Selasa tiba-tiba hari Sabtu wis deklarasi. Nah, sementara Pak Ganjar ini kan sampai sekarang kita melihat memang ada beberapa nama yang masih berproses di situ dan lain sebagainya. Nah, seberapa jauh Pak Mar melihat bahwa karena ada pendapat publik yang mungkin berpikir jangan-jangan ini di dalam deadlock ini Pak soal nama-nama cawapres ini termasuk Pak Sandiaga, itu seperti apa Pak? Jadi tidak ada ya deadlock itu tidak ada ya, tetapi karena memang sedang dalam proses ya. Proses yang paling kita utamakan adalah proses yang tepat bahwa calon nanti yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo ya. Itu adalah calon yang juga pasangan yang serasi. Nah, tentu untuk menjadikan pasangan yang serasi ini ya harus juga diterima dan disepakati oleh calon itu sendiri. Ini kan nanti akan pasangan dalam satu rumah tangga kalau saya analogikan itu ya. Jangan sampai nanti ini dijodohkan karena hansip tadi ya, akhirnya nanti perjalanannya nanti ke depan tidak harmonis dan kita melihat banyak pasangan-pasangan yang di dalam perjalanannya itu ya dia menjalankan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Nah, tentu juga di dalam politik kita juga tidak menghendaki ya antara presiden dengan wakil presiden itu nanti saling berseberangan. Itu yang kita kehendaki sehingga memang sangat berhati-hati untuk termasuk di dalamnya adalah menelusuri rekam jejak, kemudian bagaimana apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ini ke depan karena sekarang ini kan rakyat kita juga sudah semakin cerdas, semakin memahami bahwa pemilu adalah merupakan satu pesta demokrasi di mana untuk mengimplementasikan hak kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah yang berdaulat. Sehingga nanti rakyat inilah yang akan menentukan siapa pemimpin yang layak memimpin saya dan kelak ini akan bisa membawa bangsa ini lebih baik, kemudian juga akan mensejahterakan ya kehidupan saya di masa yang akan datang selama 5 tahun dan untuk selanjutnya. Nah, tapi ini juga Pak, kemarin dalam pertemuan itu sebenarnya hal urgent apa sih Pak yang dibahas itu Pak oleh 4 ketua umum parpol?
Sebenarnya di luar kemarin itu juga sudah kita lakukan ya, koordinasi untuk pembahasan politik, walaupun itu sifatnya adalah tertutup dan tidak semua ketua umum berkumpul secara bergantian, itu sudah komunikasi politik sudah. Tetapi yang selama resmi yaitu kita langsung mengalokasikan waktu yang berjam-jam untuk membahas dinamika perpolitikan nasional saat ini, dan kemudian yang paling utama itu adalah kita membahas strategi kemenangan. Ya, bahwa kita sudah memutuskan dengan ketulusan PDIP mencalonkan Pak Ganjar Pranowo, kemudian P3 menyusul mencalonkan Pak Ganjar Pranowo, kemudian Perindo dan Hanura. Nah, 4 ini kita melakukan sebuah diskusi untuk masing-masing saling andil pemikiran dalam bagaimana untuk koalisi atau yang kita sebut kerjasama politik keempat partai ini bisa memenangkan pemilu tahun 2024 yang akan datang ini, yaitu dengan calon Pak Ganjar. Tentu ya kita termasuk membahas siapa ini pasangan calon yang tepat ya untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo, bukan hanya saja yang tepat bisa diterima oleh Pak Ganjar Pranowo, tetapi juga yang serasi dan nanti kelak saling memberikan kontribusi pemikiran dan perjuangan itu untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Seiring dengan ya tuntutan globalisasi kita yang semakin kuat ya, kemudian juga persaingan di bidang ekonomi ya, kemudian juga pertahanan ya dan lain sebagainya. Ini juga begitu cepat ya, karena itu juga memerlukan pemimpin-pemimpin yang produktif ya, dan kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Nah, ini yang kita sedang kita bahas. Di samping juga membahas tentang wapresnya, tetapi juga kita membahas strategi pemenangan. Jadi setelah kemudian kita menetapkan pasangan Pak Ganjar Pranowo, wapresnya, itu juga kita membahas di strategi-strategi pemenangan. Nah, itu yang kita bahas kemarin. Tetapi kan isinya apa di dalam bahasan strategi-strategi kemenangan itu kan nggak mungkin kita sampaikan ya, karena dapur itu kan masing-masing. Iya. Nanti kalau kita sampaikan ke Pak Tatang, lah besok Pak Tatang ngasih tahu yang di sana. Gitu kan. Iya. Nah, ini izin Pak Mar, Ya. ini host magang ini mau coba Ya. Jadi Rupanya saya didatangkan ke sini ini untuk ngetes host magang. Iya. Gitu ya. Begitu Pak, kan sangat terhormat Bapak. Iya. Apa dia? Mau tanya apa ini Pak Mar? Aku tuh mau nanya soal itu Pak. Baru-baru ini kan Demokrat bilang kan kalau dia itu sedang merencanakan pertemuan gitu loh, Pak SBY dengan Bu Mega gitu. Nah, kalau dari P3 sendiri ini ada kekhawatiran nggak sih Pak, pertemuan-pertemuan seperti itu bisa merubah kekuatan di internal partai pengusung Pak Ganjar itu? Pertanyaannya top ya, ini pertanyaannya top. Iya. Ya, seperti itu Pak. Dia pikir terus saya jawabnya khawatir gitu ya. Iya Pak, siapa tahu kayak khawatir lah ya. Jadi tidak sama sekali ya membangun bangsa dan negara ini ya perlu kekuatan besar. Ya, perlu kekuatan besar, tapi lagi-lagi kekuatan besar ini adalah kekuatan rakyat. Ya, tidak boleh kekuatan besar ini hanya kekuatan elit. Ya, ini kekuatan besar adalah merupakan implementasi dari kekuatan rakyat. Nah, sehingga bagi partai-partai yang sudah sepakat untuk melakukan kerjasama politik dengan PDIP, dengan Hanura, kemudian dengan Perindo, P3, ini adalah tidak pernah kita menutup ya partai-partai lain yang kemudian akan bersama-sama untuk membangun bangsa ini ke depan, ya, tetapi justru kita selalu berusaha untuk mengajak kepada partai-partai lain untuk bersama-sama sepanjang ya tentu kita harus bergabung ini kan memiliki platform yang sama ya, walaupun berasal dari
kubu yang berbeda-beda ya, berangkat dari kandungan yang berbeda-beda. Tetapi platform dalam perjuangan ini juga harus merujuk pada platform yang sama ya, terutama untuk bagaimana membangun bangsa ini ke depan, membuat harmonis pasangan itu, kemudian bagaimana bisa segera menjawab tantangan kebutuhan rakyat ini yang sudah ada di depan mata kita. Tapi kemarin dalam pertemuan itu dibahas juga nggak sih Pak? Karena kan PDIP dengan Demokrat ini beberapa waktu belakangan memang membangun kedekatan yang cukup intens gitu Pak. Kemudian kemarin setelah Demokrat hengkang dari koalisi perubahan itu kan PDI langsung keluar statement Bu Mega terbuka seperti itu. Dan mereka sedang merencanakan nih Demokrat mengaku bahwa komunikasi antar elit ini terjadi untuk mempertemukan Bu Mega dengan Pak SBY. Dalam pertemuan kemarin 4 ketum itu dibahas nggak sih Pak? Kemungkinan Demokrat akan merapat atau nggak ke poros Ganjar Pranowo? Kita kemarin tidak membahas secara spesifik hal itu ya. Tetapi kemudian tidak ada pihak yang saling menutup. Ya, itu tidak ada. Ya, bahwa sekali lagi keterbukaan bagi kerjasama politik ini ya, kami berharap justru saya dulu kan ketika saya masih belum memutuskan, P3 masih belum memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo ya, saya ada di KIB walaupun sampai sekarang KIB itu tidak dinyatakan bubar. Karena KIB ini juga suatu perkumpulan ya, jadi koalisi, karena di dalam KIB itu disebut koalisi, bukan kerjasama politik, tapi adalah koalisi yang mulia. Karena kita selama KIB itu 1 tahun berdiri ya, kita selalu berkumpul itu untuk membahas tentang bagaimana bangsa ini ke depan. Jadi kita juga pemikiran-pemikiran yang kita sumbangkan kepada KIB adalah pemikiran-pemikiran untuk kontribusi terhadap membangun bangsa dan negara ini. Jadi kami juga sudah memiliki pemikiran-pemikiran untuk mengajak rekan-rekan KIB ya untuk bersama-sama untuk bergabung seperti apa yang saya putuskan ya, P3 untuk bergabung dengan PDIP kemudian mendukung Pak Ganjar Pranowo. Jadi tidak saling menutup. Ya, tidak ada pembicaraan yang muncul untuk kita saling apakah kita tidak mau ini dan ini, itu tidak ada. Jadi kita masih open semuanya ya. Siapapun yang mau bergabung bersama dengan kerjasama politik yang dengan PDI, P3 dan kemudian Perindo dan Hanura itu kita masih terbuka. Pak, kalaupun ini terjadi nih Pak, Demokrat udah mulai pinter ini Pak. Ya. Udah mulai langsung berani. Nanti ada sertifikat yang saya tanda tangan. Boleh Pak. Ya Pak, ini kalau seandainya Demokrat pada akhirnya merapat gitu Pak ke koalisinya pendukung Pak Ganjar gitu, itu kira-kira Pak SBY sama Bu Mega akur nggak Pak? Kan kita tahu dia punya hubungan kelam di antara keduanya gitu. Iya, kalau menurut saya sih ya akur ya, karena selama ini sebenarnya juga kan tidak ada masalah kan, ya. Mungkin hanya komunikasi aja yang membuat jarak kali ya. Jadi mungkin kalau orang sudah melakukan komunikasi lebih intens ya ke depan, saya pikir ya itu tidak ada masalah, di mana Bu Puan Maharani ya itu selaku Wakil Ketua Umum itu sudah membuka ya komunikasi dengan Mas AHY ya, kemudian juga dilanjutkan lagi. Menurut saya sih itu bagus sekali ya, bagus sekali. Dan kalau seandainya kemudian Demokrat itu bergabung bersama dengan PDIP, kemudian P3, Hanura, dan karena di mana Demokrat juga sudah pernah memiliki pengalaman di pemerintahan ya. Kemudian kemarin Demokrat juga sudah memiliki pengalaman di luar pemerintahan. Jadi dua-duanya itu bisa juga melengkapi gitu. Ya, jadi saya pikir kita tidak ada yang menutup kemungkinan itu. Tapi dalam kacamata seorang Mardiono Pak, melihat bergabungnya nanti misalnya katakanlah Demokrat bergabung, ini kan banyak publik yang menunggu-nunggu setelah sekian lama Bu Mega dan Pak SBY ini kan selalu berjarak, tiba-tiba nanti bisa bekerja sama. Apakah ini akan jadi satu tambahan kekuatan yang cukup kuat dan signifikan untuk poros Ganjar Pranowo ini, Pak?
Saya pikir kalau itu bisa terjadi ya, saya pikir akan menambah energi yang positif ya bagi kerjasama politik antara keempat partai yang saat ini ya. Tetapi lagi-lagi ini kan politik ini masih dinamis ya, dan tentu masing-masing partai politik itu memiliki arah pilihan ya, karena setiap partai politik tentu memiliki mekanisme yang berbeda satu dengan yang lain bagaimana untuk mengambil suatu keputusan arah perjuangan khususnya untuk sukses di pemilu tahun 2024. Nah, bagaimana arah untuk pemenangan presiden wakil presiden dan kemudian arah untuk memenangkan pemilu legislatif dan nanti akan disusul pemilu pilkada serentak di seluruh Indonesia, tentu ini memiliki kiat-kiat yang berbeda. Artinya P3 juga ya menyerahkan mekanisme Demokrat terserah seperti apa, dan ya kalau mau bergabung monggo, tidak ada resistensi ya Pak? Oh tidak ada resistensi. Jadi kalau mau bergabung tentu ya yang saat ini sudah mengikatkan diri dalam kerjasama politik, ya tentu kita akan duduk bersama ya, kemudian akan membahas tentang bergabungnya dengan partai yang saat ini belum bergabung, ya tentu akan kita bicarakan bersama. Nah, siap. Oke, wah mantap ini Pak soal dinamika terkini. Nah, kita mau berpindah topik ini Pak. Ya. Kemarin kan juga kalau kita bicara P3 ini kan sudah tak lepas dari ketua Bapilunya ini Pak Sandiaga Oh Uno. iya. Kemarin ini kan ada itu Pak, apa namanya, isu yang kemudian muncul lah bahwa kok kayaknya kalau misalnya Pak Sandi ini tidak jadi cawapres, P3 akan hengkang lah, apalah itu loh Pak. Nah ini sebenarnya gimana Pak? Karena kemarin juru bicaranya Pak Sandi kan sempat mengatakan juga cukup keras juga itu Pak keterangannya, bahwa minta evaluasi lagi ke P3 kalau misalnya Pak Sandiaga nggak jadi cawapres. Kemudian Pak Sandiaga juga mengaku mendekati Demokrat dan PKS. Nah ini sehingga memunculkan pandangan publik bahwa jangan-jangan P3 nanti mau bikin poros baru. Nah seperti itu sebenarnya apakah itu juga apa ya Pak, atas sepengetahuan Pak Mar juga, atau sebenarnya maksud Pak Sandi ini adalah menggait Demokrat dan PKS untuk dimasukkan ke poros Ganjar, atau sebenarnya justru benar tadi tebakan publik Pak, membuat poros baru gitu? Iya, jadi komunikasi politik bagi kader ya itu adalah keniscayaan ya, termasuk ketika nanti akan turun ke lapangan ya, pasti kader-kader kami itu juga akan membangun komunikasi politik dengan partai yang sama-sama ya untuk bekerja pemenangan. Kan nggak mungkin kita nanti di lapangan itu akan kucing-kucingan gitu kan, saling tidak bertemu ya, pasti akan bertemu. Jadi justru akan semakin dewasa lagi perpolitikan kita ya, untuk memberikan proses pembelajaran kedewasaan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bahwa politik ini tidaklah kaku ya, kaku sekaku yo, kalau kamu pilihannya ke sana ya jangan ketemu saya gitu kan, kalau kamu jurusannya ke sana ya jangan ketemu saya ya, tidak seperti itu. Tetapi politik ini adalah saling adu ide dan gagasan. Saya berharap juga nanti kader-kader kami di lapangan ya bertemu dengan caleg satu dengan yang lain, kemudian menawarkan ide dan gagasan dalam panggung yang sama. Nanti rakyat yang akan menilai calon mana yang tepat ya untuk menjadi keterwakilan dari aspirasi-aspirasi mereka, baik di daerah, kabupaten, kota, dan di provinsi maupun di pusat. Jadi saya juga tidak membenarkan kader-kader saya nanti di lapangan kemudian dia jalan menutup pintu untuk tidak bertemu ya dengan sesama calon dari partai-partai yang lain. Tetapi justru P3 membuka ya mari kita adu ide dan gagasan, kemudian nanti rakyat yang menentukan ini calon ini yang paling bisa memenuhi harapan konstituennya, paling memenuhi harapan kebutuhan rakyat saat ini siapa, sehingga di situ akan ditentukan oleh pemegang kedaulatan, yaitu rakyat itu sendiri untuk memberikan suara. Ya, kalau di situ yang diyakini itu Pak Tatang ini, ya saya yakini bisa aspirasi saya itu akan diimplementasikan nanti di dalam keterwakilan Pak Tatang, ya maka orang itu di masyarakat itu, rakyat itu akan memilih Pak Tatang.
Jadi sebaiknya pembelajaran politik kita itu semakin terbuka seperti itu. Jadi bukan kemudian kita bertemu head to head saling bertumburan bertabrakan itu tidak, atau berebut suara semata-mata adalah kuantitas, ya. Tidak, tetapi kita harus melahirkan sebuah pembelajaran politik yang berkualitas kepada rakyat Indonesia, sehingga rakyatlah nanti yang akan menjadi penentu. Nah, bagi mereka yang belum terpilih, ya, ini tentu nanti kemudian belajar lagi, ya, yang lebih lagi, kemudian nanti bisa meyakinkan kepada rakyat, program-program kerjanya itu semakin akan bisa diyakini oleh rakyat, yaitulah yang nanti akan bisa memegang mandat dari kedaulatan rakyat itu. Itu yang kita harapkan adalah seperti itu. Saya yakini pada pemilu tahun 2024 ini, ya, rakyat kita sudah semakin cerdas. Karena kita tahu kalau dulu 2024, 2019 ya, itu pemilu kurang 1 tahun itu rakyat sudah berbingar-bingar, ya. Banyak dinamika-dinamika, termasuk terjadi ada yang sampai pertikaian fisik, ya. Kemudian ada terjadi pembelahan bahwa seolah kelompok yang satu dengan yang lain seolah-olah bukan anak Indonesia, seolah bukan anak-anak bangsa, gitu ya. Bukanlah mengadu ide dan gagasan, tetapi dia adalah menjual patron-patron sebuah pengelompokan kecil. Ya, apalagi sampai yang dijual itu adalah politik identitas dalam konteks identitas kepentingan pragmatis. Tetapi kalau kepentingan politik identitas, ini loh, saya Mardiono. Gitu ya. Nah, tentu identitas seseorang itu tidak akan lepas. Saya punya etnis Jawa, ya, orang punya etnis Sumatera, orang punya etnis Aceh, Papua, dan lain sebagainya. Tentu itu identitas yang melekat pada seseorang sendiri yang tidak boleh diingkar. Tapi identitas dalam keindonesiaan itu tidak boleh, ya, itu hilang dari tujuan cita-cita untuk membangun bangsa dan Indonesia ini ke depan. Jadi Indonesia tidaklah boleh dikapling-kapling, ya, oleh kelompok-kelompok yang ini kemudian kalau tidak berhasil dalam suatu perjuangannya itu kemudian mengedepankan kepentingan-kepentingan identitas-identitas itu. Karena kita semua kita tujukan untuk berjuang untuk membangun bangsa dan Indonesia bersama dengan rakyat Indonesia. Dengan demikian berarti ini P3 ini terbuka Pak ya untuk membuat poros baru gitu Pak. Dalam hal ini yang beredar di publik kan Sandi AHY gitu. Ya, gini, P3 ini partai yang taat asas. Ya, P3 didirikan sudah 50 tahun berdiri. Ya. Dan dalam track record perjalanan P3 walaupun jatuh bangun, tapi P3 memiliki sejarah yang tidak pernah memiliki sejarah melukai bangsa ini. Ya, tidak pernah ada. Ya. Kita tetap berjuang bersama dengan rakyat, bersama-sama dengan tokoh-tokoh bangsa. Gitu. Tapi P3 tidak pernah menodai bangsa ini bahwa tujuan mulia P3 sebagaimana yang diwariskan oleh founding father kita, yaitu P3 memiliki 6 prinsip perjuangan. Nah, 6 prinsip perjuangan yang sering sudah saya utarakan di publik, ya, itu adalah landasan dari perjuangan Partai Persatuan Bangunan yang sejak 50 tahun yang lalu itu diwariskan oleh para pendiri-pendiri ini hingga saat ini. Itu. Jadi perjuangan P3 adalah berprinsip pada apa yang sudah diajarkan. Dan P3 taat asas. Bahwa P3 pada Rapimnas ke-5 di Yogyakarta, ya, Kompas dulu ikut meliput itu, ya, Rapimnas di Yogyakarta itu adalah Rapimnas itu dihadiri oleh semua, ya, pengurus di seluruh keterwakilan di Indonesia, kemudian juga dihadiri oleh seluruh pengambil kebijakan top elit politik, ya, baik apakah itu dari pengurus harian, kemudian dari mahkamah partai, kemudian dari majelis kehormatan, majelis syariah, majelis pertimbangan, kemudian badan-badan otonom partai mengikuti, ya, itu semua, kemudian mengambil keputusan secara bulat. Itu hasil dari diskusi selama 2 hari. 2 hari, ya. 2 ya, hari, yang menghasilkan kemudian P3 itu mencalonkan Pak Ganjar Pranowo, kemudian
bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Nah, itu adalah hasil keputusan Rapimnas yang kita sebut adalah keputusan kolektif kolegial yang harus ditaati ya oleh semua ya lapisan di organisasi Partai Persatuan Pembangunan. Karena yang kita sebut keputusan kolektif kolegial. Nah, kemudian kita belum ada sekarang wacana-wacana untuk merubah hasil keputusan itu. Karena kalau ada pemikiran-pemikiran itu juga ada syarat-syaratnya lagi. Bagaimana nanti untuk merubah hasil keputusan Rapimnas itu. Nah, itu juga harus lahir lagi pemikiran-pemikiran dari grassroots. Sebagaimana yang dihasilkan pada keputusan Rapimnas yang ke-5. Nah, kalau Kompas tahu ya, Pak Tatang tahu bahwa sebelum Rapimnas ke-5 yang kemudian mengambil keputusan untuk mendukung Pak Ganjar, kemudian kerjasama politik dengan PDI Perjuangan ya, itu ada daerah-daerah, ada 16 wilayah yang melakukan deklarasi mencalonkan Pak Ganjar. Tetapi dalam konteks deklarasi ini adalah deklarasi daerah itu mendukung Pak Ganjar, kemudian mendesak kepada DPP P3 untuk segera melakukan komunikasi politik ya dengan PDIP karena Pak Ganjar adalah kader PDIP dan juga segera melakukan komunikasi politik dengan Pak Ganjar agar segera secara resmi DPP P3 itu mencalonkan Pak Ganjar. Nah, selain juga yang 16 wilayah itu juga ada yang persurat ya, menyampaikan dukungan melalui persurat disampaikan kepada DPP. Nah, itulah yang kemudian landasan digelarnya ya Rapimnas 5 mendukung Pak Ganjar. Jadi ada proses yang panjang, tidaklah sederhana. Itu, nah, gitu. Kemudian kalau seandainya nanti kemudian ada pemikiran perubahan, ini juga harus lahir dari sumber-sumber yang sama, yaitu harus lahir dari grassroots karena P3 ini memang partai kader. Jadi kalau siapapun ya kader boleh mengajukan pemikiran-pemikiran itu, tetapi tentu ada salurannya, ada tempatnya. Yang kemudian itu nanti dibahas secara berjenjang, kemudian digelar suatu rapat yang disebut apakah itu Rapimnas, Mukernas, dan ada juga yang lain, rapat koordinasi, rakor misalnya, kemudian menjadi sebuah keputusan. Itulah yang diatur oleh konstitusi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi tidaklah cukup orang kemudian ya mohon maaf ya, nggak bisa kemudian, oh hari ini ke sini, hari ini ke sana. Oh tidak seperti itu kalau P3. Nggak semudah itu melakukan manuver politik dan lain sebagainya. Betul. Nah kemudian saya jawab tentang apa yang disampaikan tadi tentang Pak Sandi. Pak Sandi sebagai Ketua Bapilu Nasional, tentu yang tadi berkewajiban untuk berkomunikasi politik ya, dengan partai-partai yang lain, ya seraya untuk bersama-sama ya nanti ikut memberikan kontribusi. Kemudian misalnya ya kami juga ingin ya semua ketua-ketua umum itu duduk bersama ya. Kemudian ya nanti kan rakyat yang menilai kita untuk menggagas ide-ide dan gagasan bagaimana yang terbaik untuk percepatan pembangunan nasional kita ya. Percepatan bagaimana menghadapi peradaban kehidupan bangsa dan negara ini ke depan karena dunia sudah semakin begitu terbuka. Kita tahu ya kalau dulu kita para pejuang-pejuang kita ya mungkin mau mengumpulkan ya tokoh-tokoh bangsa di seluruh Indonesia ini ya. Kalau dulu kiai ya ngirim surat, kemudian santrinya diutus mungkin ke Lampung dari Jawa ya, kemudian atau ke Indonesia Timur dan lain sebagainya. Begitu sulitnya, betapa susahnya. Mungkin surat baru sampai setengah bulan, 3 minggu, 1 bulan. Mungkin akan bisa berkumpul adalah 2 bulan kemudian tokoh-tokoh bangsa itu ya bisa digerakkan untuk bisa berkumpul semua untuk membahas persoalan bangsa dan negara ya, untuk membahas tentang masa depan rakyat Indonesia. Tapi hari ini kita dengan menggunakan menggerakkan 2 jari ya, itu dalam waktu 1 hari atau 2 hari kita sudah bisa berkumpul semua karena sarana prasarana transportasi juga sudah mudah ya, kemudian komunikasi juga sudah mudah gitu kan. Di mana kita mau tempat berkumpul yang nyaman, cari cari gedung ya, cari hotel, cari penginapan kita juga sudah mudah. Jadi begitu mudahnya saat ini ya, karena itu
tantangan-tantangan yang kita hadapi juga sama halnya. Dia akan yang positif dengan negatif itu akan hadir begitu cepat, yang harus juga kita jawab secara cepat. Nah, komunikasi yang diperuntukkan antara ketua Bapilu dan komunikasi dengan ketua-ketua Bapilu partai lain, ya dalam rangka untuk membangun kerjasama politik, bukan dalam konteks berkoalisi, ya gitu. Tapi untuk bekerja sama politik, karena kan tentu ketua Bapilu kan punya ide dan gagasan bagaimana untuk yang tadi saya sampaikan. Mungkin yuk kita kerjasama politik di daerah, ya masing-masing kader mengadakan suatu event, kita dialog diskusi bersama, kemudian nanti rakyat yang menilai terhadap kader-kader itu saya pikir akan lebih bagus. Jadi bukan dalam konteks untuk berkoalisi merubah ya komposisi ya dukungan misalnya. Itu belum. Tapi kemudian itu masing-masing partai itu terbuka maupun tertutup itu melakukan lobby-lobby, termasuk saya sendiri juga melakukan ya lobby-lobby politik itu. Saya juga kenal dengan Pak SBY ya, kemudian dulu adik ipar beliau Pak almarhum Pak Pramono Edi Wibowo, itu juga sahabat saya gitu ya, yang sudah almarhum. Kemudian ya di partai-partai lain kami juga berkomunikasi, misalnya dengan Pak Presiden PKS ya, Pak Saiku ya. Kami juga berkomunikasi itu ya. Kemudian dengan Golkar sama, dengan PAN sama, ya kami tetap masih melakukan komunikasi politik itu. Nah Pak, kalau kita lihat kemarin kan juga muncul beberapa nama nih Pak. Mbak Puan sebenarnya sempat mention ada 5 nama bakal calon wakil presiden untuk Mas Ganjar. Salah satunya adalah Pak Sandi. Tapi kan kalau kita lihat Erick Thohir, kemudian Muhaimin Iskandar berarti sudah coret nih, karena mereka kemungkinan nih Pak sudah bergabung dengan ya Caimin sudah bersama Mas Anies, Pak Erick ini kayaknya sedang didorong PAN bersama Pak Prabowo. Berarti kan kemudian tinggal ada Pak Sandi, kalau nggak salah berarti masih ada Pak Andika sama Mas AHY. AHY satu. Nah kemudian muncul dinamika terbaru Gibran Raka Buming Raka. Nah sebenarnya dari 4 nama ini, dan kemudian kalau kita bahas mungkin secara spesifik soal Mas Gibran ini Pak, ini emang apakah seserius itu dan memang dibahas di dalam, karena Mbak Puan kan menyampaikan berulang-ulang bahwa ya ini menunggu putusan MK, kalau uji materinya bisa turun usia batas cawapres, sangat mungkin peluang terbuka untuk memasangkan Mas Ganjar dengan Gibran gitu. Nah itu sebenarnya seserius apa sih Pak? Apakah dibahas juga di dalam? Kebetulan kita tidak muncul ya pembahasan-pembahasan itu, tetapi saya menghargai ya wacana-wacana itu ya. Tetapi saya juga belum pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Gibran, sehingga nanti kalau saya komentar mungkin keluar dari konteks itu ya. Tetapi saya menghormati dan saya menghargai. Tentu Mas Gibran juga adalah sebagai tokoh muda yang punya potensi untuk itu, karena Mas Gibran juga termasuk dalam kelompok milenial yang berhasil ya menjadi leader orkestrasi dalam perpolitikan nasional kita di tingkat Kota Solo ya. Nah, itu dengan usia yang masih semuda itu saya pikir cukup potensi untuk menjadi tokoh pemimpin bangsa ini ke depan. Yang ini menjadi aset kita semua yang harus kita jaga ke depan gitu ya. Buat saya sih itu. Tetapi untuk konteks komunikasi langsung membahas soal potensi Pak Ganjar, Pak Mas Gibran untuk dijodohkan, misalnya dipasangkan dengan Mas Ganjar. Karena begini Mbak Tatang ya. Karena Mas Gibran dengan Pak Ganjar ini adalah lahir dari satu rahim organisasi satu, yaitu Partai PDI Perjuangan. Sehingga nanti kalau saya masuk di wilayah itu, saya pikir juga tidaklah etis, karena saya masuk pada domainnya partai lain, karena itu adalah internal ya. Sekali lagi Pak Ganjar dan Pak Mas Gibran ini adalah kader Partai PDIP. Jadi saya nggak masuk di wilayah itu. Tapi kemudian nanti itu duanya akan dibawa bersama-sama ya. Kemudian diangkat dalam satu forum kerjasama politik keempat partai itu, ya nanti semuanya akan kita bahas dan akan kita sikapi, akan kita bahas secara luas. Nah Pak, tapi ini kok kita juga mendengar info ini Pak. Nah, ini tapi kita mau mengkonfirmasi ke Pak Mar juga bahwa kabarnya Bu Mega itu kok kayaknya nggak merestui Pak kalau
dengan Pak Sandiaga ini menjadi cawapres. Malah dengar isu juga katanya Bu Mega lagi naksirnya ini sama Pak Mahfud MD. Ini gimana ini Pak? Bener nggak itu Pak Mar? Iya, jadi Bu Megawati Soekarno Putri ya itu tokoh yang buat saya selama ini juga saya kagumi atas perjalanan dalam sejarah perjalanan beliau yang sudah mengantongi ya perjalanan pahit manis ya di tengah perjalanan bangsa ini, di mana beliau adalah putri sang proklamator Presiden Bung Karno, presiden pertama kita. Ibu Mega memiliki karakter yang cenderung banyak diam ya, tidak banyak berbicara ke publik, tetapi beliau memiliki insting perhitungan kematangan di dalam menganalisa sebuah perpolitikan nasional kita dengan perjalanannya beliau ya, yang saya sebut sebagai insting ilmiah maupun non ilmiah, termasuk juga Ibu Mega memiliki insting spiritual yang tinggi. Ya. Nah, ini dibuktikan pada pemilu tahun 2014 ya, di mana kalau pada saat itu PDIP Ibu Mega itu mencalonkan ibu sendiri selaku ketua umumnya, mungkin masihlah agak agak dominan ya atau memiliki kekuatan besar. Walaupun keputusan itu bisa saja diambil gitu ya Pak. Bisa diambil karena itu ya menjadi keputusan partainya kan. Kemudian yang diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri atau juga kader-kader elit PDIP sendiri ya, banyak itu. Tetapi kemudian akhirnya tahun 2014 itu yang dicalonkan adalah Pak Joko Widodo, yang saat itu adalah menjadi gubernur DKI yang baru 2 tahun setelah dari wali kota Solo ya. Saya saat itu cukup kagum ya, di mana banyak partai-partai yang lain yang justru ketua umumnya itu tentu berlomba-lomba untuk mencalonkan gitu, presiden atau calon wakil presiden. Tetapi dengan kebesarannya ya, tidak juga mencalonkan pertama ibu sendiri, yang kedua keluarganya, karena keluarga ibu juga putra-putrinya juga terdidik dalam satu perjuangan politik ya, kemudian juga tidak kader-kadernya di top elitnya gitu kan, tapi kemudian yang dicalonkan adalah Pak Presiden Pak Joko Widodo. Nah, ini beliau berarti memiliki tingkat kematangan insting perhitungan keilmiahan yang tinggi ya. Kemudian juga beliau memiliki perhitungan spiritual yang tajam ya, di mana akhirnya mungkin kita tahu tidak ahli spiritual yang mengemuka ke publik saat itu kalau Pak Jokowi akan menang gitu kan. Kemudian juga sebelum Pak Jokowi tampil itu juga tidak ada yang memprediksi ya, kalau dulu sering kita sebut sebagai satria piningit, apakah satria piningit itu kemudian ini terimplementasikan pada Pak Jokowi, kita nggak tahu ya, tapi karena ini temuan spiritual dan kemudian Ibu Mega punya itu ya, yang akhirnya dengan partai yang terbatas ya, kita dulu PDIP hanya bersama dengan Nasdem dan PKB. Tetapi juga Nasdem saat itu belum besar ya. Nah, kemudian tapi bisa memenangkan Pak Jokowi. Nah, ini sebuah keputusan yang dilandasi oleh hitung-hitungan politik yang matang. Ya, hitung-hitungan spiritual yang matang. Nah, saya pikir hari ini juga sama. Ya, Ibu Mega akan memperhitungkan itu semua sehingga kita semua, bukan Ibu Mega saja, menginginkan kita mencalonkan tokoh-tokoh bangsa ini yang terbaik, baik itu calon presiden dan wakil presiden, itu adalah untuk menang. Ya.
Dan kemudian kalau yang kita calonkan menang, maka akan bisa mengejawantahkan apa yang menjadi cita-cita rakyat Indonesia bersama-sama dengan partai yang bergabung bekerja sama politik itu untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Nah, saya pikir perhitungan-perhitungan itu yang terus mengemuka. Kita menjadi pembahasan bersama. Jadi tidak mengedepankan ego sektoral dari kelompok, apakah itu dari partai masing-masing, ya, tetapi kita berpikir betul-betul tulus ya untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2014. Nah, saat ini juga sama, kita baru didukung oleh PDI Perjuangan, kemudian ada P3, ada Hanura dan Perindo. Ini kita akan yakin bahwa apa yang kita perjuangkan itu bisa diterima oleh pemegang kedaulatan yaitu rakyat Indonesia. Artinya resistensi Bu Mega dengan Pak Sandiaga atau pembahasan soal nama-nama itu belum ada, Pak? Atau katakanlah Bu Mega memang oke, tidak dengan Pak Sandiaga itu belum muncul sampai hari ini. Bu Mega itu tidak menempatkan pada ini siapa orangnya, tapi Bu Mega akan men-tracing, memperhitungkan orang ini nanti mampu enggak. Ya. Nah, kami juga sama, ya kami setelah kami Partai Persatuan Bangunan kemudian meng-hire Pak Sandiaga Salahuddin Uno, ini adalah sebuah pengorbanan bagaimana ya partai ini tidak mengedepankan politik praktis mata. Oh, nggak bisa, ini harus ketua umum. Ya, oh nggak bisa, mungkin ini harus sekjennya. Ya nggak bisa, ini harus wakil ketua umumnya. Tidak itu. Kemudian juga tidak memunafikkan bahwa tentu ketua umum juga punya kemampuan, ya. Kalau nggak punya kemampuan nggak jadi ketua umum, ya. Nah, sekjen juga punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan tidak jadi sekjen, ya. Kemudian ya wakil-wakil ketua umum juga sama. Tetapi tanpa memunafikkan itu, kemudian dengan ketulusan yang besar itu kita meng-hire Pak Sandiaga Salahuddin Uno, ya kita tawarkan ya kepada Partai Kerjasama Politik yang kemudian menjadi keputusan, kita tawarkan lebih tinggi lagi kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Ini adalah dilandasi dengan ketulusan, bukan kepentingan pragmatis. Yang kedua, kita juga tidak ingin terburu-buru, ya, karena kita seolah hanya mengedepankan ambisi-ambisi politik praktis, tetapi kita juga mencermati sebagaimana apa yang sudah menjadi perhitungan yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pada tahun 2014, ini juga kita lakukan kembali. Kita cermati kembali. Sekali lagi bahwa kita mencalonkan, tetapi kita harus menang. Karena kemenangan itu adalah merupakan bagian dari kesinambungan apa yang menjadi keinginan rakyat itu bisa terjawab dan bisa terimplementasikan di lapangan. Artinya tidak hanya semata-mata menjadi jargon politik. Nah Pak, kemarin tapi Mas Hasto kan sempat mengatakan bahwa September ini akan jadi bulan yang pengumuman cawapresnya Pak Ganjar di bulan penting. Sampai hari ini apakah pernyataan Mas Hasto itu soal bulan September ini akan dideklarasikan cawapres Mas Ganjar ini belum bergeser, Pak? Sampai hari ini. Ya, kita belum menentukan bulan dan hari apa ya untuk memutuskan tentang siapa calon yang akan mendampingi menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Ya. Itu belum kita targetkan pada kapan, tanggal berapa, waktu. Bisa besok, bisa lusa. Pokoknya sebelum diumumkan, pokoknya Pak Tatang punya kesempatan untuk dapat bocoran dulu dari kita. Pasti tengah malam nanti Pak Mar telepon langsung nggak angkat. Biasa saya tahu kalau sudah Pak Tatang telepon, miss call, berarti ini full saya habis. Gitu. Berarti nanti saya yang telepon balik. Siap. Nah ini, oke, dia mau tanya apa? Ya, monggo. Ya. Mau nanya lagi nih Pak. Penasaran juga nih Pak. Masih sama berkaitan dengan yang terjadi baru-baru ini ya. Deklarasi Anies Caimin itu. Ini kan P3 sebagai salah satu partai yang masanya itu Nahdien ya. Kita tahu. Itu khawatir nggak Pak dengan deklarasi tersebut? Karena kan Caimin diketahui juga sama Pak. Basis masanya itu dengan P3. Ya. Ini mohon maaf Pak, ini kan tadi khawatir terus pertanyaannya spesialis khawatir terus ini nggak apa-apa ya Pak Marji. Ini kepengennya anak muda tapi bikin pesimisme.
Kalau kalau Khawatir terus. kalau Pak Tatang kan ketemu orang tua bikin optimisme. Ya. Jadi ternyata dua host ini punya karakter yang berbeda. Gen Z, Gen Z. Banyak insecure-nya, Pak. Iya, Iya, Pak. Ulangi. Enggak, takutnya dia sendiri yang enggak ingat. Iya, Pak, aku inget, Pak. Ingat. Apa? Ingat, Apa? Pak. Oke, coba. Ini kan P3 sebagai salah satu partai yang memiliki basis masa Ya, Nadine ya, kan ya. ya. Jadi begini. Ini saya Sudah bayinya. ingat. Saya hanya nyoba pertanyaannya tulus nggak, Iya. gitu kan? Kalau nggak tulus nanti beda lagi. Tulus, Pak. Jadi gini, kemarin kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya Ketua Umum PBNU sudah langsung menjawab. Ya, Ya. hari Sabtu, Pak Mat. Ya hari Sabtu ya, bahwa tidak ada tokoh ya bangsa ini yang membawa nama organisasi Nahdlatul Ulama yang notabene adalah organisasi kaum Nahdliyin. Ya, menjadi calon presiden. Itu sudah dijawab ya oleh institusi organisasi itu. Ya, bahwa NU Nahdlatul Ulama itu tidak berpolitik praktis dan belum menyatakan membuat dukungan terhadap siapapun. Ya, jadi kemungkinan juga nanti dukungannya ke Pak Mardiono. Ya. Oke ya, oke. Jadi belum ya, itu sudah dijawab. Tetapi kemudian kader Nahdliyin, ya, ini juga ada yang di Golkar, ada yang di PKB, yang paling banyak di P3. Oh. Gitu ya. Mantap. Bahwa masing-masing kader itu, nanti kader itulah yang akan membawa konstituen Ya. untuk membawa keterpilihan terhadap kader-kader, para kader-kader Nahdliyin yang mencalonkan dari Partai Persatuan Pembangunan. Tentu juga ada kader Nahdliyin yang mencalonkan di Golkar. Ya, juga ada yang kaum Nahdliyin yang mencalonkan di PKB. Ya. Nah, ini tergantung pada masing-masing kader ini kan punya pengikut. Gitu ya. Jadi nanti tidak satu arah. Itu tentu tidak. Karena ada kader-kader yang tadi saya sebutkan diantaranya, ya juga ada yang di PDI juga. PDI Perjuangan juga ada. Ya di partai lain juga tentu ada. Karena tadi Ketua PBNU sudah menegaskan bahwa organisasi itu ya yang menaungi kaum Nahdliyin di Nahdlatul Ulama itu tidak berpolitik praktis dan tidak mencalonkan. Ya. Nah, kemudian nanti dukungan ya tentu ya saya tidak tahu apakah nanti NU Nahdlatul Ulama itu secara institusi organisasi akan memberikan dukungan resmi kepada calon-calon tertentu atau tidak. Tetapi sekarang sesuai dengan statementnya Gus Yahya, Ketum PBNU, itu menyatakan tidak ada kader-kader yang bahkan dilarang ya membawa nama Nahdlatul Ulama. Tapi sekali lagi kemudian itu ada di P3 ya. Yang ada di P3 ini banyak yang ini tentu juga kan memiliki konstituen yang berasal dari kaum Nahdliyin. Jadi kami yakini jumlah yang ada di PKB dengan jumlah yang ada di P3 itu lebih besar yang ada di P3. Gitu. Ya, jadi itu pasti saya yakini. Karena gini kan, PKB ini kan anaknya P3. Ya. Gitu kan? Karena P3 25 tahun, 25 PKB, tahun ya. gitu. Jadi kalau anaknya itu pasti dua-duanya akan mendukung orang tuanya. Gitu ya. Nah, orang tuanya P3. Jadi insya Allah kaum Nahdliyin itu banyak yang ada di P3 ketimbang yang ada di PKB. Itu saya yakin. Pak, tapi kan kalau berkaca dengan Ketum PBNU tadi yang bahwa nggak ada yang boleh bawa nama NU gitu, itu berarti semua partai nggak ada yang boleh dong Pak untuk mengklaim bahwa mereka paling NU gitu. Saya pikir karena itu sudah menjadi peraturan organisasi ya, yang sudah disampaikan oleh seorang ketua umum ya sebagai pemegang mandat ya tentu itu yang terjadi ya tentu seperti itu. Jadi kader-kader NU karena ini merupakan suatu keniscayaan bahwa demokrasi ini adalah kedaulatan ada di tangan rakyat ya, kader Nahdliyin juga bagian dari pemegang hak kedaulatan rakyat itu,
maka kader-kader Nahdliyin itu memiliki tokoh-tokoh sendiri ya di daerah-daerah yang ia idolakan, yang kita yakini sebagai ketokohannya, itu nanti akan berkiblat kepada pemberian suara kepada tokoh-tokoh yang ia yakini itu. Dan di Partai Persatuan Bangunan jumlahnya cukup banyak ya kaum Nahdliyin atau tokoh-tokoh ya Nahdliyin itu. Tapi Pak, Gitu. kalau kita lihat tipikalnya Bu Mega ini kan selalu berpasangan nih dengan tokoh-tokoh NU. Nah, Ya. apakah kali ini figur NU terutama mungkin kalau kita lihat sekarang Pak Sandi itu kan Ya. didorong oleh P3 gitu. Dan P3 mempercayai punya basis massa NU yang cukup besar. Seberapa jauh sih Pak keyakinan Pak Mar bahwa figur NU ini masih tetap dipertimbangkan untuk pemenangan? Loh Mas ya, Ganjar? wong P3 ini kan anaknya NU. Ya, P3 itu lahir dari 4 fusi ya, dan yang terbesar organisasi yang mendirikan P3 ini dulu adalah Nahdlatul Ulama. Tentu Nahdlatul Ulama sebagai orang tua, ya pastilah keperpihakan yang tertinggi sebagai orang tua itu pada anak yang pertama lah. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian anak yang pertama ya, P3 sebagai anak yang lahir pertama untuk ngasuh adiknya, ya tapi enggak itu pasti juga. Jadi yang adiknya sabar dulu setelah kakaknya dulu. Gitu. Loh, kalau kuliah itu kan nanti kakaknya dulu sudah lulus ya, baru adiknya masuk lagi. Ya. Gitu ya. Baru nanti adiknya lulus lagi lah. P3 kan anak pertamanya NU, ya P3 itu yang melahirkan adalah Nahdlatul Ulama bersama 3 fusi yang lain jadi 4 fusi itu, ya. Tapi saham yang terbesar adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga saya sampaikan kader-kader di seluruh Indonesia ini adalah didominasi yang besar adalah oleh kader-kader kaum Nahdliyin. Gitu. Jadi saya yakini kader-kader kami ini juga kan memiliki pengikut yang ke bawah gitu. Jadi saya yakini suara terbesar nanti dari kaum Nahdliyin itu tetap nanti ke P3. Apapun ya, orang tua itu nggak akan ya tega ya membiarkan anaknya terlantar. Itu sudah pasti. Keren, Pak. Apa itu dia terakhir tuh? Nih, mungkin sebagai closing, Pak ya. Ya. Dan karena ini penampilan saya pertama. Ya. Bikin Tapi kayaknya tadi kalau saya nilai kalau Pak Tatang tadi 95 ya, ini baru 35 ya. Hah? Kayaknya baru 35. Jadi ini masih harus sering nanti ngundang saya lagi berhadapan sama Mas Dias ya. Atau acara P3 tugaskan dia ke sana. Nanti saya ukur baju yang sama dengan untuk menutup closing secara epik Ya. gitu, Pak. Ya, Pak. Jadi untuk selanjutnya ini, Pak, setelah pertemuan kemarin Ya. 4 ketum parpol itu, apakah sudah dibahas kembali, Pak, untuk bertemu lagi para ketum parpol ini, dan kira-kira apa yang akan dibahas? Apakah tanggal pasti deklarasi Pak Ganjar atau gimana gitu, Pak? Ya, jadi pertemuan itu akan dilakukan setiap hari Rabu. Oh, setiap Setiap Rabu. Rabu. Ya. Nah, setiap hari Rabu itu akan dilakukan pertemuan ya. Apakah mungkin setiap hari Rabu itu untuk bersama dengan ketua umum atau dengan tim pemenangan saja, nanti akan melihat situasi di lapangan. Tetapi kemudian komunikasi secara intens itu kami sudah saling membuka 24 jam. Ya. Kami antar 4 ketua umum, baik apakah itu Ibu Mega, ya, kemudian saya dari P3, kemudian Pak Haritano dari Perindo, kemudian Pak Osman Sabta dari Hanura, itu sudah membuka komunikasi 24 jam untuk kita terus selalu akan mendiskusikan kapan saja ya dibutuhkan waktu itu ya untuk membahas tentang strategi pemenangan. Jadi kita sudah konsentrasi untuk akan terus secara kontinu membahas strategi kemenangan. Tidak ada hari tanpa kemenangan. Tiada hari tanpa kemenangan. Tiada hari tanpa membahas kemenangan. Oh, berarti saya jadi paham, Pak. Ya. Pertemuan kemarin komitmennya apa? Mengurangi jam tidur mulai dari Ya. Ya. Jadi juga akan mengurangi menjawab miss call-nya Pak Tatang. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Mardiono. Ya. Luar biasa, Pak. Terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Semoga nanti sukses, Pak, untuk perjalanan ke depan. Kita tunggu nanti ya langkah-langkah politik ke depan.
tunggu juga porosnya Pak Ganjar ini akan bikin kejutan apa ini Pak. Baik, terima kasih Pak Tatang, terima kasih Mas Dias ya. Sampai kita ketemu lagi ya. Semoga teman-teman selalu membuka komunikasi dengan P3, bukan hanya dengan saya, tetapi juga silakan kalau ada tokoh-tokoh atau kader-kader P3 dibutuhkan untuk berdiskusi bersama, ya berdialog bersama dengan teman-teman untuk podcast atau untuk apa saja agar bisa menyampaikan informasi-informasi yang produktif kepada rakyat Indonesia sehingga pemilu 2024 itu dapat menghasilkan sebuah pesta rakyat yang dinikmati oleh rakyat pada pelaksanaan pemilu itu sebagai pesta yang betul-betul pesta demokrasi dan kemudian hasilnya karena pemilu itu sudah menggunakan pikiran, tenaga, ya energi yang besar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan juga sudah menggunakan biaya yang besar yang dibiayai oleh APBN kita ya yang berasal dari rakyat ini harus lebih berdaya guna ya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mantap, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih sahabat Kompas.com. Saya Tatang Gurito Dan Adi Astari Gantara. Ucapan terima kasih. Salam gaspol, tetap ngegas dan nampol. Gaspol.